Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuntabu abdal abin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار عرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak anugerah sehingga kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Mudah-mudahan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah, untuk menghamba dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم. Dalam surah Al-Baqarah ayat 97 dan 98 ini adalah ayat yang diturunkan sebagai jawaban Allah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu adalah musuh mereka, sedangkan malaikat Mikail itu adalah yang mereka ikuti. Kalau yang dimusuhi itu dari kalangan manusia, ini wajar. Kalau yang dimusuhi itu sesama manusia, wajar aja. Ini yang dimusuhinya adalah malaikat Jibril, memusuhi malaikat. Nah, ulama tafsir mengatakan sifat seperti itu adalah al-hamaqah. Al-hamaqah ini kalau bahasa kita kebodohan di atas kebodohan. Nah, mohon maaf, di atas bungul itu apa? Kebodohan di atas kebodohan. Kan ahmak itu bahasa kitanya bodoh. Ini al-hamaqah. Al-hamaqah ini bodoh di atas bodoh. Nah, ya, tadi apa? Tambuk lah bahasanya. Nah, jadi orang Yahudi Bani Israel itu adalah orang yang sangat bodoh. Kenapa dikatakan sangat bodoh? Karena memusuhi malaikat.
malaikat dimusuhinya. Ayo, jangankan manusia, malaikat aja dimusuhinya. Nah, dan ayat ini terkait, nah ada dua periwayatan di dalam tafsir yang lain. Yang pertama, mengapa turunnya ayat ini? Nah, pada saat itu ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, nah, itu berkumpullah para pendeta Yahudi. Nah, lalu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, dan pendeta ini adalah pendeta yang paling tinggi, paling pintar di antara mereka. Namanya Abdullah bin Surya. Dia bertanya, kan pada pertemuan yang telah lalu sudah kita jelaskan, dia bertanya kepada Rasulullah dengan tujuan untuk menjatuhkan Rasulullah. Yang pertama dia bertanya, bagaimana tidurnya Nabi akhir zaman itu? Kan dijawab Rasulullah, tanamu ainai wala yanamu qalbi. Mata aku tidur tetapi hatiku tidak. Lalu pertanyaan apa? Sadaqta, dia membenarkan Rasulullah karena itu sudah ada di dalam Taurat. Lalu yang kedua dia bertanya, seorang anak itu lebih dominan kepada mamanya kah, kepada abahnya? Lalu dijawab oleh Rasulullah, apabila spermanya terbanyak daripada lakinya, maka dia akan mirip ayahnya. Tapi apabila terbanyak dari mamanya, dia akan mirip mamanya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, mengapa seseorang itu kadang-kadang atau seorang anak itu lebih mirip keluarga abahnya daripada keluarga mamanya, atau sebaliknya? Ujar Rasulullah, kalau inya lebih dominan kepada abahnya, berarti itu sama sperma abahnya terbanyak daripada sperma mamanya, dan pepalingannya sebaliknya. Oke, benar engkau wahai Muhammad. Dan pertanyaan terakhir ujarnya. Nah, pertanyaan terakhir ini, apabila engkau benar menjawabnya, aku akan mengikuti engkau dan beriman kepada engkau. Tapi apabila engkau salah menjawabnya, mohon maaf, aku kada beriman. Oke, ya Rasulullah. Pertanyaannya apa? Siapa yang menyampaikan wahyu kepada engkau? Jibril, ujar Rasulullah. Andai kata yang menyampaikan wahyu itu adalah Mikail, maka kami akan beriman kepada engkau. Kenapa, ujar Rasulullah? Karena Jibril itu membawa kepada peperangan dan kesengsaraan bagi orang-orang yang menolak Rasulullah atau menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata ketujuh, karena dalam berbagai riwayat nabi-nabi terdahulu itu ada yang dibalik Jibril kotaknya. Bahkan perjanjian Yahudi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika diangkat gunung atau bukit itu kan tuh Jibril juga tukang angkat. Jadinya kada ketujuh benar lawan Jibril nih, kada mendukunginya. Kalau Mikail itu memberikan kami hujan, memberikan kami rezeki. Ini pertanyaan menjebak aja sebenarnya. Nah, itu periwayatan yang pertama. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan karena pada saat itu Sayyidina Umar ibnu Khattab datang ke Midras. Midras itu tempat belajarnya orang-orang Yahudi, tempat mereka mendarasi kitab Taurat, itu Midras namanya. Sampai di Midras, orang-orang Yahudi Bani Israel senang. Inna ahbabnaka, kami mencintai engkau wahai Umar. Kenapa aja Umar? Ikam datang ke tempat kami. Apa jawaban Umar? Wallahi ma ahbakum ma uhibbukum. Nah, itu maksudnya. Demi Allah, ujar Umar, sedikit pun aku ada mencintai buan ikam. Buan ini sangkan buannya ini, mereka menyangka Umar datang ke situ untuk mengikuti mereka. Tapi tujuan Umar kemana, ke Midras itu tiada lain dan tiada bukan untuk mendengar sifat-sifat Rasulullah yang ada di kitab Taurat.
untuk memperdalam lah maksudnya. Nah, sebenarnya kayak itu. Nah, mereka salah sangka, oh, wallahi ma uhibbukum, demi Allah ujar Umar aku sedikit-dikit kada ada mencintai kita nih. Nah, Umar ini belak-belakan. Lalu akhirnya mereka minta sampaikan kepada Rasulullah tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, disampaikan oleh Umar kepada Rasulullah. Nah, jadi ada beberapa riwayat tentang terkait asbabun nuzul daripada surah Al-Baqarah ayat 97 ini. Nah, ketika mereka mengikrarkan bahwasanya Jibril itu adalah musuh mereka, lalu turunlah ayat, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Man kana aduwwan li Jibril," barang siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu, maka bahwasanya Jibril itu nazzalahu ay nazzalal qur'ana ala qalbika biiznillah, bahwasanya Jibril itu menurunkan Al-Quran di atas hati engkau wahai Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa dikatakan orang Bani Israel itu al-hamaqah, sangat bodoh di atas bodoh? Karena memusuhi atau marah kepada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena Jibril itu segala sesuatunya, segala apa yang dikerjakannya itu atas perintah Allah, bukan kehendak Jibril. Amun ujar Allah hancurkan, kalau ujar Allah balik kotaknya, dibalik. Kalau ujar Allah luluh lantakan. Itu semua karena perintah Allah. Jadi sangat bodoh marah bukan pada tempatnya. Kayak kita juga misalnya akhir bulan sudah macam-macam tagihan sepeda motor, listrik, banyu, rumah, BPJS, anak kuliah, macam-macam tagihan. Ini akhir bulan sudah. Mun awal bulan kawa jauh hinak tak kurihing. Ini akhir bulan. Nah, kadang-kadang ketika galut seperti itu, galau, apa nang seharusnya nang karada tak umpat-umpatnya gitu bisa sarigi. Lawang aja pina berbunyi sedikit sepak. Degum, kenapa pina berbunyi? Hati sudah nang pina kada karuan, sudah pikiran banyak. Kucing lewat aja bisa sepak sidin. Kipas angin berbunyi sedikit aja pacul sidin. Nah, kenapa? Karena apa? Hati ini kalau lah ada rasa jengkel. Nah, jika itu juga orang Yahudi ini, tidak seharusnya Jibril itu dimusuhi. Kenapa? Karena Jibril atas perintah Allah, dan Jibril juga malah malaikat. Nah, mengapa sifat mereka seperti itu? Salah satunya adalah sifat dengki mereka. Jadi sifat dengki ini bahaya. Mengapa mereka dengki? Karena pada ayat sebelumnya mereka mengharap Nabi akhir zaman itu adalah dari golongan Bani Israel. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah mentakdirkan Nabi terakhir akhir zaman adalah dari kalangan Arab. Dengki itu. Jadi kada bisa hilang kedengkian di hatinya. Nah, padahal mereka tidak tahu, man ada rasulan faqad ada bi jami'ir rusul. Barang siapa yang memusuhi dengan satu utusan, maka sama dia memusuhi utusan yang lainnya atau semua utusan. Ketika mereka memusuhi Nabi Muhammad, sama dengan mereka memusuhi nabi-nabi mereka dan nabi-nabi terdahulu. Itu kaidahnya kayak itu. Dan barang siapa yang memusuhi satu malaikat, sama dengan memusuhi semua malaikat Allah. Jadi kedengkian mereka terhadap Rasulullah ini terbawa kepada ketidaksukaan mereka kepada malaikat Jibril. Padahal ya tadi, ketika mereka membenci Jibril, maka sama mereka membenci malaikat semuanya.
Dan ketika mereka membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama mereka membenci Rasul semuanya. Nah. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Qur'an ala qalbika, atas hati engkau. Dibawa dengan kalimat ala, bukan fi qalbika, tetapi ala qalbika. Kenapa? Karena supaya lebih kuat. Ketika dibawa dengan kalimat ala, maka otomatis Al-Qur'an itu meliputi hati. Barang siapa hatinya yang diliputi Al-Qur'an, maka otomatis jalannya, kehidupannya pun akan damai. Tidak dibuat dengan kalimat fi. Kalau kalimat fi itu biasanya hanya di sebahagian aja. Misalnya fi qalbik, jadi andakannya bisa di ujung, bisa di tengah, bisa di atas, bisa di bawah. Tapi kalaunya dengan ala, jadi Al-Qur'an itu diturunkan di atas hati. Makanya seseorang yang menghafal Al-Qur'an hanya dengan ingatan, maka ingatannya akan mudah hilang. Tapi kalau orang menghafal Al-Qur'an dengan hatinya, biar kayak apa aja keadaannya, insya Allah hafalannya pun kada hilang. Fa innahu nazzalahu ala qalbik, biiznillah, dengan izin Allah. Ai bi amri wa khussal qalbu bidzikri, dan dikhususkan hati itu disebutkan di sini. Kenapa? Li annahu khizanatul hizzi, karena bahwasanya hati itu adalah tempat penyimpanan rahasia. Ya, kalau lah bibir boleh tersenyum, hati menangis kadang tahunya. Nah, biar tersenyum hari-hari, hati menangis kadang tahunya. Kenapa? Karena hati itu hanya kita dan Allah Ta'ala yang tahu. Wa baitur rabbi, nah orang-orang tasawuf mengatakan hati itu adalah rumahnya Tuhan. Hati adalah rumahnya Tuhan. Bukan berarti Allah itu bertempat di hati, kada. Ini majas secara perumpamaan. Syekh Ibrahim bin Yahya Al-Qawahimi, beliau mengatakan hati itu ada 3. Hati itu ada 3. Yang pertama ada namanya al-qalbu. Al-qalbu, hati juga artinya hati. Tapi al-qalbu ini masih tarik menarik antara kebenaran dan keburukan. Kita dihadapkan dengan kebenaran dan keburukan, tarik menarik, gawi kada. Nah gitu nah. Akhirnya tergawi juga. Nah itu qalbu, itu hati. Nah. Dan ini yang paling awam sudah, melihat sesuatu itu pasti berpikir gawi kada, tarik menarik antara nafsu dan hatinya itu. Nah itu qalbu. Dan mungkin kita di sini adanya posisi kita, karena masih tarik menarik antara keinginan yang baik dengan yang buruk. Ada yang lebih bagus, yang lebih tinggi, namanya al-fuadu. Kalau al-fuad ini adalah perasaan atau hati yang ketika dihadapkan dengan sesuatu antara baik dan buruk, dia langsung memilih atau mempertimbangkan lebih condong kepada yang baik. Ya, artinya lebih banyak nang baiknya gawiannya daripada nang buruk. Nih al-fuad. Nah, yang paling tinggi ada namanya al-lubbu. Al-lubbu ini adalah hati yang ketika dihadapkan dengan sesuatu yang baik dan yang buruk, tanpa berpikir dia langsung memilih yang baik, selalu condong kepada yang baik. Nah, untuk mencapai ke situ perlulah latihan. Nah, pernah suatu ketika ada seorang ahli sufi, nama beliau kalau kada salah Abdul Warid bin Zubat rahimahullahu ta'ala. Sidin ini ketujuh benar berpetualang mencari ilmu.
melewati hutan, gunung, laut pun beliau seberangi untuk mencari ilmu dan hikmah. Jadi orang Bahari itu hobi benar menuntut ilmu. Bukan hanya di dalam kota, tapi di luar kota, bahkan sampai ke luar negeri, hanya dengan berjalan batis kadang-kadang, atau hanya dengan pakai onta. Itu semangat orang Bahari menuntut ilmu. Namun kita wahini hanya kita belajar 1-2 tahun merasa paling hebat sudah. Kadang-kadang anak menuntut ilmu ada sedikitnya godaan kada jadi. Hujan garimis sedikit aja semaan kena, macam-macam dia di pikirannya kalau lah. Nah itu semangat kita itu kada semangat kayak semangat orang Bahar. Nah jadi ketika Asy-Syaikh Abdul Warid bin Zubat rahimahullahu ta'ala ini berjalan dalam mencari ilmu, akhirnya beliau sampai di sebuah bukit, sebuah gunung. Lalu di puncak gunung itu beliau bertemu dengan seseorang yang buta dan tuli. Sudah buta, tuli, kada beisi tangan, kada beisi batis. Buta, tuli, kada beisi tangan, kada beisi batis. Kayak apa mungkin kita kayak itu? Kira kau lah bersyukur. Kada besi tangan, kada besi batis, buta tuli pulang. Artinya kada kau dilakukan. Nah jadi di atas gunung itu, nang orang tua yang buta, tuli, kada ada batangan, kada ada batis ini tengah melaksanakan sholat. Sholat. Lalu diperhatikanlah oleh Syekh Abdul Warid bin Zubat ini. Lawas sidin sembahyang. Habis sembahyang sudah selesai, lalu nang orang tua nang buta tuli kada batisi tangan kada bisi batis ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Bunyinya kalau kada salah ingat kadang-kadang. Jadi ujar orang tua ini dalam doanya, matta'tani bijawahiri ma syi'ta wa akhadtaha ma syi'ta wa taraktali husnaz zanni fika ya birru wa ya wasul. Nah itu rasanya. Nah, jadi ujar orang tua ini, ya sayyidi, ya ilahi, ya sayyidi, wahai Tuhanku, wahai Tuanku, Engkau memberikan kepadaku anggota badanku ketika Engkau hendaki, dan Engkau ambil anggota badanku sesuai dengan keinginanmu, dan Engkau masih memberikanku baik sangka kepada Engkau, wahai yang maha baik, wahai yang maha menyampaikan segala maksud. Lalu mendengar perkataan seperti itu, Syekh Abdul Warid bin Zubat ini berkata di dalam hati, aneh nang Tuhan ini berdoa nang kaitu, padahal keadaannya buta tuli kada batangan kada bebatis. Dia berdoa bahwasanya Allah telah memberikan kebaikan kepadanya, Allah telah menyampaikan maksudnya, Allah telah memberikan apa yang dia kehendaki. Padahal keadaan kaitu kebaikannya apa? Mata kada melihat, lalu telinga kada mendengar, ya kalau lah batis kada ada, tangan kada ada, apa kebaikannya? Wah, ini di dalam hati. Ayo, orang tasawuf, ahli sufi dan terkenal di masanya, nang kahulu kahilir mencari ilmu, masih ada geritik hati nang itu ketika melihat orang yang keadaannya seperti itu, apalagi kita. Nah, gitu kalau lah, apalagi kita. Nah lalu di tengah termenungnya Syekh Abdul Warid bin Zubat rahimahullahu ta'ala, langsung nang orang tua nang buta tuli ini, bahasa kita dengan nada yang tinggi, dengan suara nang nyaring, dia berkata, ilaika anni ya battal, aku akan mengisahkan kisahku kepada engkau, wahai orang nang kada gawian. Wajar Sidin mendengar geritik hati daripada Syekh Abdul Warid bin Zubat ini. Kalau bahasa ya batol itu orang kada gawian,
mau urusan orang. Nah, jadi aku akan menceritakan kenapa aku berdoa kayak itu kepada engkau wahai orang yang kada beisi gawian ujan nang Tuhan ini tadi. Padahal orangnya buta tuli. Kada bisi tangan, kada bisi batis, cuma kawa melihat mendengar isi hati daripada si Syekh Abdul Warid bin Zubati. Apa ujar Sidin? Alaysa taraka li qalban ya'rifuh. Allah telah sangat baik kepadaku. Dia masih memberikan kepadaku hati untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walisanan yadhkuruh, dan Allah masih memberikan aku lisan untuk dapat menyebut Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa na'imud daraini jami'a, dan itulah nikmat sebenar-benarnya nikmat dunia dan akhirat. Jadi hati yang seperti inilah yang disebut Syekh Ibrahim bin Yahya tadi sebagai hati dalam tingkatan al-lub. Artinya di dalam hatinya ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatinya selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya di hatinya hanya ada Allah. Beliau masih bersyukur, hati masih kawa mengenal Allah dan lisan masih kawa menyebut Allah. Daripada kita nang sehat ini hati kadang-kadang rancak benar kada ingatnya. Hanyar mengangkat takbir, pikiran sudah ke sana ke sini. Kunci lah hilang, duit lah kada ingat paandak, dompet lah. Kita bisi lisan yang bagus, nang paseh berbicara, tapi kadang-kadang koler benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ujar nang Tuhan tadi, aku masih diberikan hati dan lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kesyukuran yang luar biasa. Nah, artinya syukurnya tingkatannya sudah tingkatan level paling atas. Nah, itu masalah hati. Jadi bisa mudah-mudahan kita kawa mengontrol hati kita nih. Musaddiqan, yang mana Al-Quran itu membenarkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Wahuda, dan juga Al-Quran itu mendatangkan petunjuk, ay bayanun ma waqa'at taklifu bihi min a'malil qalbi, min a'malil qulubi wa a'malil jawarih. Nah, maksud petunjuk di sini adalah penjelasan sesuatu yang jatuh oleh taklif, tanggung jawab, bihi, dengannya sesuatu itu daripada amal-amalan qulub. Nah, semua manusia ketika sudah akil balik dan berakal tamyiz, maka dia sudah taklif, sudah mukallaf, artinya terkena pertanggungjawaban agama, salat, puasa dan sebagainya. Apabila dia kada salat maka berdosa. Nah, Quran sebagai petunjuk itu mengarahkan manusia untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai manusia, sebagai bentuk taklifnya, bentuk tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ngarannya manusia itu kan kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Nah, di dalam lupanya ini Al-Qur'an datang sebagai memberi petunjuk supaya dia melakukan pembebanan terhadap dirinya itu seperti sholat, puasa dan yang lainnya. Wa busyra, dan membawa Al-Quran itu membawa kabar gembira, ay bayanu thawabitil kal a'mal, menjelaskan tentang pahala daripada amal-amal tersebut. Kalau puasa ini balasannya, kalau sholat ini balasannya, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaila fa innallaha aduwwul lil kafirin. Dan barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya
dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka bahwasanya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Nah, jadi barang siapa yang memusuhi malaikat sama dengan memusuhi Allah. Barang siapa yang memusuhi nabi, memusuhi rasul sama dengan memusuhi Allah. Nah, di sini ada rentetannya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya. Nah, malaikat dahulu, wa rusulihi, hanya rasul. Jadi malaikat hanya rasul. Nah, kenapa adanya perasaan ingin memusuhi kepada Allah atau kepada Rasul? Kenapa Rasul ini dicantumkan setelah malaikat? Karena asal muasalnya malaikat ini adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul. Jadi kenapa orang memusuhi Rasul? Karena lantaran malaikat, walaupun sebenarnya sangat tidak boleh memusuhi malaikat. Nah, kayak malaikat Jibril. Beliau dari nabi-nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi itu. Nah, di kalangan tertentu atau di kalangan atau di beberapa seperti orang Yahudi, Bani Israel itu memusuhi Jibril. Kenapa? Karena Jibril ini tugasnya selain menyampaikan wahyu juga sebagai wakil Allah dalam melindungi Rasul. Jadi warnanya kata ketujuh. Jadi malaikat dulu ditulis di sini. Dicantumkan hanya Rasul. Wa Jibril wa Mikail, dan Jibril juga ditulis di sini. Kenapa berdahulu Jibril daripada Mikail? Karena Jibril ini malakul wahyi alladhi huwa hayatul qulubi wal arwah, adalah malaikat yang menyampaikan wahyu yang menghidupkan hati dan arwah. Jadi Al-Quran yang disampaikan Jibril kepada Rasul itu adalah menghidupkan hati dan ruh. Sedangkan malaikat Mikail itu adalah malaikat yang menyampaikan rezeki, artinya yang menghidupkan jasad. Lalu di sini mengapa didahulukan Jibril? Lisyarfihi, karena kemuliaan Jibril. Li'annal ilma asyrafum minal aghdiyah, karena bahwasanya ilmu itu lebih mulia daripada makanan. Secara hakikatnya Jibril itu membawa ilmu. Lalu Mikail itu secara hakikatnya hanya menyuburkan makanan. Jadi kalau dibandingkan jauh lebih mulia ilmu daripada makanan. Banyak orang yang bergelimangan harta, makanan segala macam, tetapi kada jadi pahala baginya. Kenapa? Karena kada ada ilmunya. Makan asal makan aja, bismillah kada, baniat kada. Tapi begitu banyak orang yang hanya makan sekali sehari, bahkan 2 kali sehari, tetapi makannya menjadi pahala yang besar baginya. Kenapa? Karena ini ada ilmunya. Makan bismillah, baniat supaya menguatkan ibadah. Nah, jadi kalau dibandingkan lebih mulia Jibril daripada Mikail dari segi keutamaannya. Makanya kenapa didahulukan Jibril daripada Mikail. Nah, jadi susunan ayat Al-Qur'an itu kata per kata itu bukan hanya semacam tulisan atau bacaan yang dibaca itu aja, tetapi ada maksudnya. Jadi semua susunannya itu ada maksudnya, bukan hanya bacaan atau kitab suci yang dilihat biasa aja, tapi setiap susunan itu mengandung makna. Jibril ini ada berbagai macam bacaannya. Ada Jabril, ada Jabroil, ada Jibril tanpa ya ada. Lalu Mikail ada membaca Mikail, ada membaca di sini macam-macam. Nah, ada yang membaca Mikal, ada membaca Mikal, ada yang membaca Mikail tanpa ya. Kalau orang-orang Nasrani, mohon maaf, mereka
Mikael. Nah, itu. Sesuai dengan logatnya. Kalau kita kebiasaan menyambat Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Karena maka bahwasanya Allah itu menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi kesimpulannya, orang yang memusuhi satu malaikat sama dengan memusuhi semua malaikat dan sama memusuhi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memusuhi satu rasul sama dengan memusuhi semua rasul Allah, dan secara hakikatnya sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Yahudi Bani Israel merasa mereka sudah bujur dalam i'tikad mereka dengan memusuhi Jibril, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka lupa bahwasanya mereka sama dengan memusuhi semua malaikat, semua Rasulullah, dan intinya mereka sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing hati kita untuk menjadi hati yang dapat selalu menerima nasihat-nasihat kebaikan, dan mudah-mudahan hati kita selalu dicondongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita mati-matikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi akan datang surah Al-Baqarah ayat 99 insyaallah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبيين حفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا بطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.